Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, setiap kali kita memasuki ataupun berada di bulan Ramadan, biasanya kita selalu diliputi oleh rasa kesenangan dan kegembiraan. Hal ini memberikan satu pertanda bahwa bulan Ramadan memiliki nilai-nilai keutamaan. Dan setiap kali kita mendengar istilah Ramadan, maka kita tidak bisa melepaskan dari apa yang kita sebut dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, salah satu hal yang tentu membuat kita senang dan gembira dengan memasuki dan atau berada di bulan Ramadan adalah sebagaimana tadi disebutkan, adalah karena bulan ini memiliki sejumlah keutamaan. Di antara keutamaan yang ada di bulan Ramadan adalah yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan yang kedua adalah di bulan Ramadan diliputi dengan keberkahan, berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sehingga dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini memberikan makna bahwa dengan keberkahan bulan Ramadan kita diberikan satu kemudahan-kemudahan untuk melakukan berbagai kebaikan. Oleh karenanya maka kita di bulan Ramadan ini selalu mengintensifkan berbagai amalan-amalan yang baik. Dari mulai puasa itu sendiri sebagai bagian kewajiban pada bulan ini, kita melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih yang biasa kita kenal. Kita juga melaksanakan atau tadarus Al-Quran di berbagai masjid, itu selalu dikumandangkan. Dan tentu ibadah-ibadah yang lain seperti infak, sedekah, ya dalam hal ini tentu juga memberikan takjil untuk buka puasa kepada sanak saudara. Dan hal yang lain ataupun di antara nilai dari keutamaan Ramadan ini juga di dalam berbagai keterangan termasuk hadis Nabi, bahwa kita apabila berdoa itu akan dikabulkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tentu masih banyak keutamaan atau nilai-nilai keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Dan yang tidak bisa kita pisahkan, sebagaimana tadi dikemukakan, berbicara bulan Ramadan, maka kita tidak bisa melepaskan dari salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita umat Islam, yakni melaksanakan
ibadah puasa. Maka ketika disebutkan puasa Ramadan, itu mengandung arti bahwa puasa yang dilaksanakannya itu adalah puasa yang wajib atau puasa yang fardu. Dan ini berbeda dengan puasa-puasa yang dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Umumnya puasa-puasa itu punya nilai status hukum sebagai puasa sunnah. Apakah itu puasa setiap Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, ya 3 hari setiap pertengahan bulan, dan tentu puasa-puasa yang lainnya. Nah, yang menunjukkan bahwa suatu puasa itu memiliki nilai hukum atau memiliki status hukum sebagai wajib ketika puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Saudaraku yang saya hormati, puasa sebagai satu kewajiban tentu juga memiliki nilai dan faedah yang luar biasa. Puasa sebagai salah satu syariat agama yang menjadi bagian atau salah satu di antara rukun Islam yang harus kita lakukan di samping rukun-rukun Islam yang lainnya. Puasa tentu mengandung satu makna bahwa kita harus berusaha untuk menahan, karena secara kebahasaan as-shaum bimakna al-imsak, puasa mengandung arti menahan. Dan bila kita ingin memaknai lebih lanjut terkait dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima' ma'an niyah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi secara syariat yang namanya puasa itu adalah menahan makan, minum, dan jima, berhubungan suami istri, yang disertai dengan niat dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Inilah yang antara lain menjadi salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan, yakni ibadah puasa. Nah, tentu ibadah puasa ini kita tidak hanya sebatas pada puasa-puasa yang sifatnya syariat atau formal saja dengan hanya menahan lapar dan dahaga dan atau berhubungan suami istri. Tetapi tentu juga kita harus lebih daripada itu. Harus berusaha untuk meninggalkan berbagai hal dan atau berbagai aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa itu, yang dapat membinasakan dari ibadah puasa itu. Oleh karenanya maka berbagai aktivitas yang tentu dilarang harus juga kita tahan. Ya, tentu pada saat berpuasa kita tidak sebatas menahan ya tadi lapar, haus, dan jima saja, tetapi kita harus menahan pandangan kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan, menahan pandangan kita untuk melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang, menahan ucapan-ucapan kita yang mungkin menyinggung perasaan orang, dan yang secara umum ya menahan dari berbagai hawa nafsu panca indera kita untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang berpuasa secara syariat yang hanya menahan lapar dan haus saja, dia hanya ataupun mereka hanya merasakan dahaga saja, lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Berapa atau betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak memperoleh pahala puasa itu, hanya dia mendapatkan rasa haus dan dahaga saja. Tentu ini adalah sangat disayangkan bila kita menyertakan ibadah puasa ini dengan berbagai sikap, perbuatan, perkataan yang bisa merusak ibadah puasa itu sendiri. Oleh karenanya maka sekali lagi tentu kita berusaha menjalankan ibadah puasa itu secara komprehensif,
ya. Jadi menahan tentu hal-hal yang sifat fisik, menahan imsak al-imsak al-badaniyah, ya. Kemudian al-imsak an-nafsiyah juga, hal-hal yang sifatnya hawa nafsu. Dan ini tentu akan menjadi satu tanda ataupun pertanda bila kita melaksanakan ibadah puasa ini secara komprehensif, maka tujuan berpuasa itu yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, diharapkan bisa kita raih dan bisa kita capai. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan ibadah puasa ini seoptimal dan sebaik mungkin. Tentu tidak hanya sebatas pada menahan hal-hal yang sifatnya fisik yang tadi disebutkan, tapi juga bagaimana kita juga menahan hal-hal di luar yang fisik, ya, tentu yang nafsu antara lain, dan hal-hal yang lainnya yang akan merusak dan bahkan tentu membatalkan dari ibadah puasa itu. Karena dengan ibadah puasa ini, ya tentu selain daripada kita bisa mencapai tujuan utamanya sebagai insan yang bertakwa, tentu dalam konteks yang lain ada banyak hal, ada banyak faedah yang akan kita bisa peroleh, ya, baik yang sifatnya ruhaniyah. Ruhaniyah di sini tentu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin baik. Dan tentu juga ada aspek sosial kemasyarakatan, hubungan, komunikasi juga dengan sesama diharapkan juga bisa lebih baik. Karena salah satu di antara yang bisa kita ambil dari makna puasa ini adalah adanya rasa empati kepada mereka yang tidak beruntung. Kita turut merasa lapar, tentu seperti halnya ya orang-orang miskin di atas sekitar kita yang di luar bulan Ramadan pun merasakan hal-hal kelaparan ini. Dan yang lain tentu juga tidak kecuali ada faedah yang juga bisa berhubungan atau yang terkait dengan masalah badan, aspek badannya. Di dalam satu riwayat disebutkan sumu tasihhu, berpuasalah kamu sekalian, niscaya kamu bisa sehat dengan puasa itu. Saudaraku yang berbahagia, mari kita optimalkan berpuasa ini atau di bulan Ramadan ini, karena kita tentu tidak ada jaminan untuk bisa ketemu atau bertemu di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan mari kita lengkapi ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang lainnya, ya, ibadah sholat, tentu tadarus Quran, infak sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka dengan demikian insya Allah titel atau identitas kita sebagai insan yang bertakwa bisa kita raih dan bisa kita capai secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.